Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Claudia Simani Pradana. Untuk video kali ini memenuhi tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Ya, nama saya Claudia Simani Pradana dengan nomor induk mahasiswa 0502777759 dari jurusan Sistem Informasi UPBJ Malang. Ya, untuk tugas 2 struktur data kali ini ada 2 soal ya. Di sini langsung saja. Yang pertama, buatlah script coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut. Nilai 1 sampai 6. Ya, tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort ya. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Yang kedua, buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil ya. Dari data, datanya sama seperti nomor 1, kemudian nilainya ditentukan sendiri, kemudian urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort ya. Dan analisa kinerja algoritma menurut Anda. Oke, langsung saja. Jadi intinya nomor 1 pengurutan atau sorting yang menggunakan algoritma merge sort. Yang kedua, sorting dengan menggunakan counting sort. Ya, seperti biasa kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java di sini. Oke, di sini saya coba share screen ya. Untuk yang pertama di sini ada public static void main, fungsi utama program Java yang akan dijalankan. Di sini sudah ada array ya. Yang pertama array merge, ini array acak untuk algoritma merge sort. Nanti ada 6 angka. Kemudian di sini ada function merge sort yang akan mengurutkan array dari merge ini. Kemudian di bawahnya ada array counting ya, dimana angkanya sama seperti array merge ini, angka acaknya. Kemudian yang di sini akan dikenakan dengan algoritma counting sort ya. Nanti kita coba lihat. Untuk hasilnya mungkin langsung saja saya berikan hasilnya untuk sekarang. Nah, sebelum pengurutan ya, angkanya seperti ini 7, 2, 5, 40, 40, 12. Kemudian sesuai perintah tadi diurutkan dari terbesar hingga terkecil ya, jadinya 40, 40, 12, 7, 5, 2. Oke, sudah urut ya dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort ya yang atas. Kemudian yang bawah angka arraynya sama ya, array integernya sama untuk array acaknya. Kemudian ketika sudah diurutkan 40, hasilnya sama seperti merge sort ya, sudah urut tapi menggunakan algoritma counting sort. Oke, untuk analisanya ya, untuk algoritma merge sort sendiri ini codingannya di sini saya bagi menjadi 2 bagian ya, karena memang ada 2 tahapan yang menurut saya di sini 2 tahapan besar ya. Untuk merge sort sendiri ya, yang pertama array angka ini, array integer ini. Di merge sort yang pertama yang dilakukan adalah membagi array ini menjadi 2 bagian ya. Jadi misalkan ini kan panjangnya 6, nanti dibagi menjadi 2, ada masing-masing ada 3 elemen ya dari array yang dibagi 2. Kemudian dari 3 elemen ini 2 array ini dibagi menjadi 2 lagi. Jadi dari yang 3 elemen nanti menjadi 2 elemen dan 1 elemen. Nah, dari 2 elemen yang sudah dibagi 2 lagi sampai nanti arraynya hanya tersisa 1 ya. Jadi 7, 2, 5, 40, 40, 12 ini menjadi 1 array tersendiri. Nah, ini ada logiknya di bagian atas ini. Di sini menggunakan recursion ya, recursion function ya, dimana ada dibagi menjadi 2, left array dan right array. Left array ya ini misalkan 7, 2, 5, kemudian right array misalkan 40, 40, 12. Oke, di sini di looping ya. Ini untuk menentukan sebelum di looping menentukan panjang arraynya dulu. Untuk left r dia adalah sampai nilai tengah. Nilai tengahnya didapatkan dari panjang array input dibagi 2
ya. Kemudian untuk yang bagian kanan panjang arraynya, yaitu panjang array input dikurangi dengan nilai tengah. Nah, untuk kedua for loop ini untuk menginputkan value dari inputan array ke, ya ini proses pembagiannya ada di sini. Dia menjadi left array kemudian menjadi right array. Nah, kemudian di recursive ya dipanggil lagi function merge sort ini ya. Jadi nanti ketika sudah dibagi dua lagi sampai ini, sampai inputan array length kurang dari 2 ya. Ketika length atau ukuran dari arraynya kurang dari 2, maka dia hanya mempunyai satu anggota ya. 2 kurang dari 2 berarti kan ya 1 atau 0. Di sini kasusnya pasti 1, dan kita return array kosong yang berarti tidak melakukan apa-apa. Kemudian setelah terbentuk satu-satu array tadi, kita lakukan merge ya, atau menggabungkan array-array tadi ya. Di sini ya ada 3 variabel ya. Yang pertama di sini ada 3 inputan ya, ada 3 parameter untuk method merge, ada input array, left array, dan right array. Nah, masing-masing array ini nanti disusun ya, disusun dengan menggunakan ada 3 iterator di sini, I, J, K, dimana I ini iterator untuk left array ya, kemudian J ini untuk right array, dan K ini untuk penyusunan array yang sudah di merge ya, atau menggunakan input array. Nah, di looping pertama ini ya, ini ketika bagian array bagian kiri dan bagian kanan ya itu masih ada, dibandingkan ya. Jadi misalkan ada 7 dengan misalkan 7 dengan 25 ya, 2 array ini dibandingkan, berarti ya dibandingkan 7 dengan 2 ya, besar 7 berarti 7 ditulis terlebih dahulu ya, kemudian 2 dengan 5 ditulis terlebih dahulu. Itu terjadi di sini ya. Kemudian untuk ini ya, ketika perbandingannya ada apa namanya, 2 array itu anggotanya berbeda ya, jumlah anggotanya berbeda, misalkan yang kiri 1 anggota atau yang kiri 2 anggota, yang kanan 1 anggota ya, maka nanti perbandingannya pasti ada sisa 1 anggota yang belum dimasukkan ke merge array atau input array ini. Nah, 2 fungsi ini ya untuk memasukkan sisa anggota tersebut. Kemudian di return ya, di return ini sudah menjadi array yang terurut seperti di bawah ini. Nah, itu tadi merge array. Kemudian merge sort. Kemudian kedua ada counting sort ya. Counting sort ini dia memanfaatkan dia mengurutkan dengan menghitung jumlah dari angka yang muncul, kemudian disusun berdasarkan indeksnya ya. Oke, di sini ada input array, kita cari maksimal numbernya, maksimal anggota paling tinggi ya, elemen paling banyak yang ada di array ya. Dalam kasus ini ada 40. Maksimal 40. Kemudian maksimalnya angka maksimal ini digunakan untuk mengenerate count array ya, counting array ini adalah satu array yang isinya itu jumlah dari masing-masing data yang muncul. Nah, kemudian ini ada for loop, menghitung banyaknya elemen muncul pada input array dan memasukkan ke count array sesuai indeks ya, sesuai indeksnya ini. Nah, karena ini dimulai dari yang terbesar, maka iterasinya dimulai dari panjang array dikurangi 1 ya, sampai dia sama dengan 0 nanti. Kemudian, nah setelah counting array-nya didapatkan, ini mulai diurutkan ya. Jadi jumlah angka yang muncul tadi ya disesuaikan. Jadi misalkan ini 7 muncul 1 kali, nah dia ditaruh di array, di counting array dengan indeks ke 7. Kemudian 2 dia ditaruh di indeks kedua, 40 dia ditaruh di indeks 40. Makanya tadi count array
lengthnya atau panjangnya itu adalah maksimal number ya, jumlah dari angka terbesar, maaf, maksimal number itu angka terbesar dari elemen array plus 1 ya. Begitu. Jadi count array ini jumlahnya ada 40. Nah, jadi 40 ini nanti dia ditaruh di ditaruh di bagian di indeks ke 40. Mungkin kalau bingung ya, kita coba print count array seperti apa isinya. Saya menggunakan arrays.string count array. Oke, kita running. Nah, seperti ini. Jadi ini count array ini elemennya ada 40 ya, seperti dilihat, dan di indeks ke 40 ini ada angka 2, berarti dia muncul 2 kali ya. Misalkan ini 2 di indeks 0, 1, 2 dia muncul 1 kali, 0, 1, 2, 3, 4, 5, angka 5 muncul 1 kali, seperti itu. Dan ini nanti disusun ya, disusun seperti ini. Nah, karena dia dari terbesar maka nyusunnya dari belakang ya. Di belakang ini indeks ke 40 ini ditulis ke depan, kemudian terus urut. Nah, otomatis dia nanti ketika sudah disusun berdasar indeksnya, dia otomatis akan urut ya. Itu kemudian di return hasilnya. Itu tadi counting array ya. Nah, dari kedua algoritma ini ya, saya juga beberapa kali membaca artikel dan video di YouTube. Merge sort ini memang cukup efektif dengan waktu yang dimakan itu adalah log n ya, log n dengan n itu adalah jumlah atau ukuran arraynya ya. Jadi cukup cukup efektif lah, cukup cepat juga untuk merge sort ini ya, daripada di counting. Cuman untuk yang counting ya ini menurut saya ya, dan juga didasarkan dengan beberapa artikel yang sudah saya baca, ini lebih baik ya, lebih efisien itu ketika jumlah angkanya tidak terlalu banyak dan banyak yang kembar ya. Jadi misalkan ini 40 atau angkanya hanya 1 sampai 10 ya, tapi jumlahnya ada lebih dari itu. Jadi satunya mungkin ada 5, duanya ada 7. Nah, itu counting sort berperan ya di situ. Jadi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, itu video dari saya untuk video kali ini ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau mungkin kurang benarnya saya, mohon dikoreksi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.